Selamat sore teman-teman, kita update informasi tentang kangkung organik yang kemarin kita tanam. Jadi ini sudah usianya mungkin sudah lebih ya teman-teman, ada 30 harian lah ini usianya. Jadi sebagus ini teman-teman bisa lihat hasilnya. Ini kami di Kabupaten Gresik dengan suhu sekitar 34 derajat sekarang. Suhu saat ini kita 34 derajat kalau siang, jadi sangat panas sekali. Tapi alhamdulillah sayur kita bersih, bagus. Jadi teman-teman melihat sendiri ya. Ini kemarin kan yang agak kecil, tapi sekarang ternyata kita pupuk, hasilnya juga baik-baik saja. Jadi ini mungkin kalau kita persentase sekitar 95% lah, benih yang kita tanam itu hasilnya baik. Nah ini mau kita panen, jadi panennya kita jabut saja. Sebenarnya bisa kita potong kalau teman-teman mau motong, tapi ini nanti kita jabut saja karena di kami ini keterbatasan air. Jadi mungkin kalau kita mau nanam lagi, kita coba pending dulu karena kita menghormati penggunaan air ya teman-teman. Jadi saya ini sekitar 2 mdpl, dari 2 meter di atas permukaan laut. Jadi dari rumah sini 1 kilo itu sudah pantai. Tapi ini sudah cukup baik menurut kami. Ini kita tanam di awal, jadi kita jabut saja. Mas Andi bisa ke sini Mas. Jadi gini, ini kita jabut seperti ini ya teman-teman. Nah, kita jabut saja. Ini nanti kita ambil seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat seperti ini kondisinya. Jadi cukup baik ya. Tanamannya cukup baik seperti ini, bagus. Kami juga sudah menyiapkan pestisida nabati, pestisida organik sebenarnya, tapi karena kondisinya baik, kami nggak menggunakan pestisida. Jadi seperti ini, akarnya juga baik sekali, banyak, putih, bersih. Nanti tinggal kita cuci. Ini kalau teman-teman kalau mau menjual mungkin bisa 1 ikat isi 5 ya, 5 lubang tanam itu bisa diisi 1 ikat. Kalau di sini memang kami jual dengan harga pasar, jadi mungkin sekitar 5 ikat itu kita jual 2.000 lah, dengan harga pasar tradisional ya teman-teman. Kita berusaha, memang kalau sayur organik, kalau kita punya market yang potensial itu harganya mahal, tapi di sini kami berusaha untuk menekan biaya produksi dan menyediakan bahan pangan yang sehat dengan harga yang terjangkau gitu. Tujuan kita seperti itu. Jadi siapapun bisa bertani, pemuda bisa tani. Jadi untuk ketahanan pangan, karena sekarang itu pemuda itu kayaknya banyak yang nggak mau terjun untuk jadi petani karena kotor dan sebagainya. Tapi peluangnya sangat besar ya teman-teman, karena seiring dengan berjumlahnya penduduk, bertambahnya jumlah penduduk, pasti kebutuhan pangan juga akan meningkat, pasti berbanding lurus. Sedangkan jumlah petani semakin berkurang, alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk perumahan, industri, itu juga memungkinkan alasan mengapa sebagai pemuda kita harus segera terjun ke dunia pertanian, karena supply dan demand tidak seimbang. Jadi permintaannya banyak, tapi kebutuhannya masih sangat sedikit, sangat minim. Nah, jadi ini kan berarti kan bukti bahwa ketika kemarin kita membuat media tanam itu berhasil. Jadi ini seperti ini panen. Nah, ini biasanya kita ikat terus kita jual 2.000. Ini berarti kalau semuanya total ini 3 gini udah cukup ya kayaknya. Ini 2.000 seperti ini. Kalau subur-subur 3, kalau yang kecil-kecil seperti ini kecil mungkin kita bisa pakai 5 ikat. Nah, ini kalau kita tanam semua, kita panen semua, mungkin
dapat uang sekitar 50.000 kalau ke pasar tradisional gitu teman-teman. Nah seperti ini teman-teman lihat sendiri, media tanam kita bagus, subur seperti ini. Jadi ini kita nggak memanipulasi untuk konten, enggak, jadi kita untuk sharing juga. Ternyata bisa bertanam organik di dataran rendah dan pemula juga bisa. Saya juga baru pertama kali ini, dulu pernah kita nanam konvensional, pernah berhasil, tapi karena pupuknya semakin mahal dan pestisidanya juga mahal, karena kalau kita pakai pupuk kimia itu yang jelas hamanya juga banyak sekali. Nah ini kita panen sesuai dengan kebutuhan, besok sore kita panen lagi, seperti itu teman-teman. Jadi siklusnya kita sesuaikan dengan kebutuhan pasar, karena memang dikit-dikit lah sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di desa. Kita itu sebenarnya bisa menghasilkan gaji seperti teman-teman yang di kantor kalau contoh kebutuhan pangan di desa itu kita sendiri yang masuk. Kan kadang ada yang dari luar kota, contoh kayak sayur gini biasanya dari luar kota, dari Pasuruan, dari Malang, dari Batu biasanya. Nah ini kita coba untuk nanam sendiri. Cuma memang kelemahan di kami karena kalau musim kemarau seperti ini, kebutuhan air memang harus dibatasi. Jadi kita sesuaikan lah, karena bisnis itu juga ada etikanya teman-teman. Jadi kita nggak harus ngejar profit terus, enggak, tapi kita juga harus memikirkan kanan dan kiri kita, teman-teman kita, saudara kita gitu. Nah ini nanti akan kami lanjutkan semua sesuai dengan kebutuhan kami. Nah ini yang sebelah ini ada sawi juga, nanti kita buatkan konten juga. Nah seperti ini nanti kita panen. Jadi ini cukup bagus bagi kami yang pemula. Mungkin nanti akan kami perbaiki terus. Nanti ketika proses pengolahan lahan kita kasih tahu tipsnya, bagaimana caranya. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe channel Bang Sawah Mentari. Terima kasih.